Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, Mehmed II, sebagai seorang penakluk Konstantinopel. Tetapi saya ingin kasih disclaimer di awal bahwa kajian-kajian semacam ini itu adalah kajian yang sangat sulit, bukan sebagai kontennya, tetapi sulit karena banyak orang yang bereaksi dengan cara yang salah. Maksudnya di Indonesia khususnya, atau kebanyakan masyarakat yang hidup di negara berkembang, saya mohon maaf ya, itu melihat segala sesuatu itu inginnya adalah dengan sudut pandang yang agak emosional, dan ketika menilai seseorang maka dia harus baik sepenuhnya atau jahat seluruhnya gitu. Jadi ketika misalkan kemarin lalu saya membuat episode tentang Mustafa Kemal Atatürk, kebanyakan di Indonesia yang muslim itu menolak keras kebaikan-kebaikan dia. Jadi ketika berbicara tentang Atatürk, kita harus memberikan view kepada dia itu sangat buruk, sangat jahat, sangat kurang ajar, menghancurkan syariah dan sebagainya. Padahal sebagai manusia tentu saja dia memiliki sisi positif, dan sebagai manusia dia adalah anak zamannya. Jadi ketika saya sampaikan bahwa ini adalah anak zamannya, artinya betapapun baiknya ataupun betapa buruknya Mustafa Kemal, kita harus menerapkan dia sebagai seorang yang ada di zaman itu, sehingga kita pun harus memiliki tolok ukur sesuai dengan zaman itu, bukan zaman sekarang gitu. Makanya lebih banyak orang-orang di Indonesia yang percaya bahwa makamnya Mustafa Kemal Atatürk itu bau atau susah untuk masuk liang lahat dan sebagainya. Jadi hoax-hoax semacam itu tuh disampaikan dan dipercaya. Di satu sisi masyarakat kita itu mencemooh dan mengolok-olok sinetron azab misalkan, tetapi di sisi lain kalau itu sesuai dengan kepentingan emosi mereka, mereka percaya bahwa Mustafa Kemal itu mendapat azab dari Tuhan pas dia meninggal dan sebagainya gitu. Jadi sekarang ajaran agama itu dibalik. Jadi maksudnya hoax yang mengajarkan kebencian kita terima, kita percayai, sedangkan ajaran agama yang mengajak kita untuk proporsional terhadap segala sesuatu dan objektif itu malah kita tolak. Jadi betapa susahnya untuk menyampaikan materi-materi semacam ini. Tetapi apapun itu, kita sekarang akan berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, sosok yang dalam satu sisi dianggap sebagai penjara Kristen, tetapi di sisi lain sebagai pahlawan Muslim. Kita akan bahas di episode ini. Yuk kita mulai. Bizantium adalah satu pecahan di antara dua pecahan kekaisaran Roma yang sangat terkenal itu, dan sampai beberapa abad sesudahnya Bizantium juga mempertahankan kekuatan dan kejayaan sesuai dengan tradisi orang-orang Romawi seperti zaman sebelumnya. Tetapi sama seperti kerajaan-kerajaan di masa lampau, mereka tidak akan bisa bertahan lama dengan sistem pemerintahan yang absolut atau mendekati absolut. Karena itu, maka mereka sedikit demi sedikit itu mulai menyusut, mulai mengecil, terjadi konflik internal, diserang oleh bangsa lain dan lain sebagainya. Tahun 1000-an mereka menghadapi banyak sekali masalah. Mereka berhadapan dengan orang-orang di barat yang tidak menghendaki keberadaan mereka ada di sana, bahkan mereka disebut murtad, keluar dari Katolik gitu ya, karena mereka kan memang ortodoks ya. Kemudian dari selatan juga mereka dirongrong oleh kekuasaan Islam, khususnya setelah kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dari arah timur juga banyak sekali pengembara-pengembara Turki yang merongrong kejayaan mereka, wilayah mereka diambilin, dijarah dan sebagainya. Sampai sekitar tahun 1200-an itu, wilayah kekuasaan Bizantium itu hanya mencakup sekitar sepertiga atau seperempat wilayah Turki modern yang sekarang, ditambah dengan wilayah Yunani. Seiring melemahnya Bizantium, menguat pula Turki. Pada waktu itu belum ada yang namanya Turki Utsmani, tapi Turki itu terdiri atas banyak sekali klan dan banyak sekali kabilah. Mereka adalah para pejuang padang rumput, tidak seluruhnya beragama Islam, bahkan sebagian besar tidak beragama Islam, tetapi mereka merongrong wilayah-wilayah yang paling mungkin bisa mereka jangkau untuk menggembalakan ternak-ternak mereka. Sampai akhirnya orang-orang Bizantium itu berpikir bahwa daripada kita berperang dengan mereka, lebih baik kita ambil mereka, kita pekerjakan mereka untuk bisa melawan orang-orang yang berasal dari luar. Dan betul saja, orang-orang Turki itu kan adalah orang-orang yang sangat memiliki jiwa perang yang sangat kuat gitu. Orang-orang Turki itu kan satu kerabat dengan orang Mongol, orang Tartar gitu. Jadi mereka itu sangat senang berkuda, sangat senang memanah, dan secara keseluruhan mereka itu memang sangat suka berperang. Ketika mereka kemudian dibayar untuk menghadapi serangan-serangan dari luar terhadap Bizantium, mereka adalah prajurit-prajurit yang sangat handal.
Sayangnya, dan ini adalah sebuah ironi, bahwa orang-orang Turki itu adalah orang-orang yang susah sekali untuk dikendalikan, sehingga setelah mereka berhasil untuk mengamankan Bizantium dari serangan-serangan bangsa yang lain, mereka justru malah mengkhianati Bizantium dan menyerang dari dalam. Orang-orang Bizantium bisa dikalahkan. Pada waktu itulah kemudian muncul yang namanya klan Utsmani atau klan Ottoman. Klan ini tidak pernah jelas awal mulanya dari mana. Bahkan nama Utsman pun itu adalah satu yang masih diperdebatkan, tetapi yang pasti adalah bahwa mereka itu awalnya adalah dari orang-orang atau pegawai-pegawai Bizantium yang keluar. Sekali lagi, tidak semua dari mereka beragama Islam, tetapi setelah mereka mengetahui bahwa mereka mungkin saja berpotensi untuk menaklukkan Bizantium dengan panah dan kuda mereka, mereka kemudian memutuskan untuk mendeklarasikan diri sebagai orang-orang Islam. Dan sejak saat itu mereka terinspirasi untuk benar-benar menaklukkan Konstantinopel yang mereka percaya merupakan amanat dari Nabi Muhammad. Memasuki tahun 1300-an, orang-orang Turki itu sudah mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat besar, sangat megah, dengan kekuatan ekonomi yang sangat melimpah. Wilayah-wilayah yang dulu adalah wilayah Bizantium, sekarang sebagian besarnya menjadi wilayah Turki Utsmani, dan mereka mengontrol perdagangan baik darat maupun laut yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Jumlah total penghasilan mereka per tahun itu sekitar 2,5 juta dukat, yang kemarin-kemarin setelah saya konversikan itu kalau dirupiahkan sekitar 5-6 triliun rupiah. Yang itu ya kalau dihitung zaman sekarang kecil, tapi di zaman dulu itu sangat-sangat besar dan menjadikan Turki sebagai negara dengan pendapatan terbesar se-Eropa. Tetapi di tahun itu juga kekaisaran Turki itu memiliki seorang raja yang agak unik gitu. Raja ini adalah Murad II. Siapakah dia? Seorang raja yang agak cengeng, penakut, suka nangis. Dia senang sekali sama ajaran agama, khususnya tasawuf, dan dia juga mendalami seni, baik seni suara maupun seni lukis. Yang uniknya di sini adalah bahwa dia itu adalah seorang raja yang sebelum-sebelumnya itu sangat tangguh, sangat kuat. Di awal-awal pemerintahannya dia menghabisi orang-orang yang ada di sekelilingnya karena dianggap tidak loyal padanya. Kemudian dia menyerang Serbia, kemudian dia juga mematahkan berbagai pemberontakan, termasuk juga serangan-serangannya terhadap pelaut-pelaut Venesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Itu benar-benar adalah serangan yang sangat signifikan dan membuat wilayah Turki itu menjadi wilayah yang sangat ditakuti. Tetapi menjelang dia umur 40-an dan 50-an ke situ, mungkin karena dia terlalu sering melihat tragedi, melihat kekerasan karena masa mudanya yang penuh peperangan, maka dia menjadi cengeng, menjadi penakut, menjadi ahli ibadah, suka nangis-nangis yang semacam itu, yang akhirnya menyebabkan dia itu sangat ingin untuk melepaskan tahta. Ini unik ya. Jadi dia baru punya anak namanya itu Muhammad, yang kemudian kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad itu umurnya baru 12 tahun langsung diserahi tahta. Nih nak, saya kasih kamu tahta, saya udah nggak mau lagi jadi kaisar, saya pengen istirahat di gunung, kemudian beribadah kepada Tuhan. Ketika orang-orang Eropa itu mengetahui bahwa orang-orang Turki sekarang dikuasai oleh anak 12 tahun, banyak di antara mereka yang ngambil kesempatan dan nyerang. Orang-orang Serbia khususnya nyerang, pasukan Janissary berkhianat, serangan bertubi-tubi baik dari luar maupun dari dalam istananya sendiri, tetapi dia bisa bertahan dan bahkan mengalahkan musuh-musuhnya itu. Sampai akhirnya di waktu itu pasukan Serbia itu menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Muhammad Al-Fatih yang pada waktu itu umurnya sekitar 14 atau 15 tahun itu mengumpulkan pasukan yang sangat besar, sekitar 60.000 pasukan, dan itu artinya jumlahnya 3 kali lipat daripada pasukan penyerang Serbia itu. Tetapi dia tidak mau memimpin sendirian. Dia panggil ayahnya, "Ayah, ayo bertahta kembali. Saya punya pasukan 60.000 ini. Silakan ayah mempertahankan Turki dengan menyerang balik Serbia. Ini pasukannya sudah saya siapin." Begitu. Si papahnya tuh gak mau, nak, so aja kamu yang berkuasa, saya mah pengen istirahat di sini. Muhammad Al-Fatih mengatakan, "Sekarang saya adalah seorang raja dan saya adalah anak dari papa. Sebagai anak, saya minta papa untuk menjadi sultan lagi dan menyerang orang-orang Serbia. Tetapi sebagai seorang pemimpin, saya perintahkan papa untuk menyerang Serbia." Jadi perintahnya double, permintaan dan perintah. Ya, apa boleh buat, Sultan Murad II akhirnya bertahta lagi, kemudian menyerang Serbia yang memberontak itu. Uniknya si papahnya itu mungkin karena sudah
sudah tidak mau perang lagi gitu ya. Dia bawa pasukan 60.000 menghadapi pasukan Serbia yang cuma 20.000. Dia menang sih, tapi jumlah pasukan yang matinya jauh lebih banyak itu karena semangat perangnya udah hilang. Dan nggak lama setelah itu memang Murad II itu akhirnya meninggal. Kemudian Muhammad Al-Fatih berkuasa pada usia sekitar 19 tahun, dan dia mengatakan bahwa saya akan fokuskan kekuatan Turki Utsmani itu untuk menghabisi Konstantinopel. Dan dalam 1 tahun pemerintahannya, dia sudah benar-benar menguasai seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Bizantium, kecuali ibu kotanya, Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu Baraya kan bentuknya tuh kayak tanduk gitu, kayak di ujung tanduk seperti itu. Nah, daratan yang ada di sekelilingnya itu udah dikuasai oleh Turki Utsmani, oleh Al-Fatih. Bagian seberang lautannya pun sudah dikuasai oleh Al-Fatih. Jadi hanya wilayah tanduk kecilnya aja di situ. Tetapi wilayah itu sangat kuat, karena memang kota ini adalah salah satu kota paling kuat dengan penjagaan yang paling hebat dan dengan benteng yang juga paling legendaris. Benteng itu tidak bisa dihancurkan dalam 1000 tahun. Maka Al-Fatih tidak pernah bermain-main untuk mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel ini. Dari sekitar 350.000 prajurit Turki Utsmani di seluruh wilayah kekuasaan, 80.000-nya ditarik dibawa untuk menaklukkan Konstantinopel. Di antara 80.000 pasukan itu, 10.000 diantaranya adalah pasukan elit Janissary. Kemudian sekitar 1.500 knight, pasukan Eropa Kristen yang dibayar khusus untuk menaklukkan itu. Ditambah 300 kapal perang lengkap dengan meriam-meriamnya, dan ada sekitar 70 meriam Orban. Meriam, salah satu meriam terbesar sepanjang sejarah. Di lain sisi, Konstantinopel tidak benar-benar memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi Turki. Jumlah pasukannya hanya 10.000 orang. Ya, kalau ditambah dengan orang-orang sipil, biarawan yang dipaksa jadi tentara dan sebagainya, paling jauh juga hanya 20.000 orang. Kemudian mereka juga minjem pasukan-pasukan dari Italia, dari mana gitu ya. Bahkan pasukan-pasukan panahnya pun hanya 200 orang dan semuanya adalah pasukan pinjaman. Mereka sempat sebenarnya minta bantuan pada negara-negara barat, khususnya kepada kepausan. Tetapi paus yang di Roma pada waktu itu menolak keras. Paus mengatakan bahwa Bizantium kalian itu sudah beda sama kami. Kalian itu murtad sejak lama. Kalian itu gereja ortodoks, kami itu adalah Katolik. Jadi pada waktu itu orang Kristen tuh masih gitulah ya, masih abad pertengahan gitu. Jadi kami tidak akan, kata Paus pada waktu itu, Paus Nikolas, kami tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Bizantium sebelum Bizantium berjanji bahwa akan menyatukan gereja ortodoks dengan gereja Katolik dengan ritus-ritus dari kami. Nah, ini tentu saja ya, tidak disepakati oleh orang-orang yang khususnya rohaniawan-rohaniawan dan rakyat-rakyat militan yang ada di Konstantinopel. Lebih baik berjuang berperang sampai mati melawan orang-orang Islam daripada harus menyerah terhadap keadaan kemudian pindah ajaran agama ke dalam ajaran agama Katolik, kata mereka. Maka ya udah, pasukan musuh boleh 80.000, kami 10.000 gak apa-apa, kami akan berjuang sampai secara penghabisan gitu, katanya seperti itu. Tapi ya Kaisar Konstantinopel pada waktu itu juga berpikirnya lebih pragmatis. Aduh, gak bisa gini juga dong. Kan bisa aja kita imannya nyamar dulu gitu, asal dapat bantuan dulu, nanti urusan nantilah itu mah. Makanya diam-diam ini sesungguhnya orang-orang ya, Konstantinopel itu, rajanya khususnya, itu bilang sama Sri Paus, oke lah, kami akan ikut ritus Latin, kami akan ikut iman Katolik, gak apa-apa, tapi beri bantuan kami secukupnya agar kami bisa minimal banget menahan kekuatan kolosal Turki Utsmani. Udah deal kayak gitu, tetapi ternyata apa? Ternyata Sri Pausnya PHP. Kenapa PHP? Karena dia tidak lagi memiliki wibawa yang besar seperti sebelumnya. Ingat, ini tahun 1400-an, menjelang reformasi gereja. Artinya apa? Orang-orang barat pada waktu itu sudah mulai tidak peduli lagi pada agama. Dan mereka malah sibuk berperang satu sama lain. Inggris perang melawan Prancis. Kemudian Belanda ribut sama Spanyol. Kemudian Polandia gak mau ikut campur karena mereka itu kan pernah dikalahkan tahun 1404 oleh Turki. Jadi mereka nggak mau lagi ribut sama Turki gitu ya. Jadi ketika orang-orang Konstantinopel sudah minta bantuan pada Roma dan Roma sudah mengiyahkan, ternyata tidak ada kesatria-kesatria yang mau membantu orang-orang Konstantinopel.
Dan ada sih yang memang berdatangan, tapi kebanyakan di antara mereka datang sebagai seorang individu atau sebagai sebuah klan gitu. Jadi total yang didatangkan itu hanya 2.000 pasukan dari negara-negara barat. Dari 2.000 itu pun 700 di antaranya tentara-tentara Italia nangis-nangis, terus takut, terus kabur, berkhianat dan meninggalkan kekaisaran Turki ketika pasukan Utsmani semakin lama semakin dekat. Gabungan penguasa dan pengusaha Venesia sempat akan memberikan 7 kapal perang lengkap dengan prajurit lapis bajanya dan artileri-artileri yang ada di dalamnya. Mereka sudah menjanjikan itu dan deal, siap-siap datang ke sana. Tetapi prajurit yang kuat dengan perlengkapan yang kuat juga itu membutuhkan persiapan yang sangat lama. Sehingga ketika mereka benar-benar mengirimkan 7 kapal itu ke Selat Bosporus, ternyata perang sudah usai. Turki Utsmani sudah menang, sudah membobol bentengnya, dan orang-orang Venesia dan Italia ini datang. Loh, perangnya udah usai ya? Datang tentara Janissary, "Woi, ngapain lu kesini?" Mau ikutan perang, Bang. Udah selesai perangnya." "Oh gitu ya? Sana. Iya bang, saya cuman ini mau ketemu sama Pandul." Pergi aja gitu. Jadi ya mereka datang, mereka udah siap-siap banyak gitu, tapi telat gitu. Ya betapapun pada waktu itu memang ada perbedaan yang sangat jomplang, sangat signifikan antara pasukan Turki yang sangat kuat itu dengan Konstantinopel yang kekuatannya juga cuman 20.000 orang, itu pun kalau dipaksakan. Mereka, orang-orang Bizantium, memang memiliki benteng terkuat di dunia, tetapi untuk menaklukkan itu pasukan Turki juga membawa meriam terbesar di dunia. Jadi ya salam, dalam 2 bulan saja benteng Konstantinopel itu benar-benar direbut dan kemudian dijarah. Nah, terkait dengan penjarahan ini adalah sesuatu yang normal pada zamannya. Jadi maksudnya seperti ini, Baraya berhadapan dengan sebuah benteng yang selama 2 bulan itu ngotot untuk bertahan. Maka ketika benteng itu benar-benar dijebol, itu banyak tentara-tentara Turki yang merayakannya dengan cara menjarah, kemudian membunuh, kemudian memperkosa perempuan-perempuan Bizantium. Saya pikir itu adalah satu fakta sejarah yang tidak bisa atau tidak usah dihindarkan, memang seperti itu kenyataannya. Jadi orang-orang di zaman dulu itu adalah hal yang normal, walaupun pada waktu itu segera dihentikan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi penjarahan baru terjadi sebentar tapi langsung dihentikan. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih itu menghendaki agar wilayah Konstantinopel itu menjadi kota yang sangat besar, yang sangat megah, minimal sama seperti Konstantinopel di era Bizantium. Jadi bukannya dihancurkan, Konstantinopel justru malah dijadikan ibu kota. Pusat-pusat perdagangan di situ didirikan. Orang-orang Kristen yang ada di sana di sekelilingnya dan orang-orang Yahudi yang katanya mengungsi ditarik lagi. Silahkan masuk lagi, tempati lagi, jalankan lagi kondisi ekonomi seperti semula. Bahkan wilayah-wilayah pedesaan itu diambil rakyatnya. Rakyat-rakyat yang ada di pinggir-pinggiran itu disiapin rumah, disiapin ruko di dalam kota sampai 5.000 jumlahnya untuk membuat mereka tinggal di situ dan melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Inilah yang pada akhirnya membuat Konstantinopel yang berubah menjadi Istanbul itu menjadi kota yang lebih besar daripada Konstantinopel di era sebelumnya. Kepentingan pragmatis itulah yang kemudian justru malah membuat Turki Utsmani itu menjadi semakin besar dan semakin kuat. Keanekaragaman yang ada di dalamnya, termasuk suku, bangsa, agama, dan sebagainya, itu menyebabkan mereka memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar karena orang-orang yang berbeda di dalamnya itu saling dukung satu sama lain dengan sebuah mekanisme dan sistem yang berjalan rapi. Tetapi ada hal yang kemudian kontroversial, dan kontroversialnya itu bukan hanya dari zaman dulu tetapi sampai zaman sekarang, yaitu ketika Katedral Hagia Sophia itu dirubah menjadi masjid. Kan sebenarnya begini Baraya, di dalam Islam itu aturan tentang rumah ibadah ajaran agama lain itu sudah jelas, sudah pasti, yaitu tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, tidak boleh diapa-apakan. Kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah ibadah agama lain, itu tidak boleh dikejar, berhenti sampai depan saja. Kenapa? Karena itu garisnya tegas. Orang-orang Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat
tempat ibadah ajaran agama lain, titik sampai di situ. Makanya kalau Baraya misalkan melihat sejarah itu, misalkan ketika penaklukan Palestina itu Umar bin Khattab datang kan ke Palestina, kemudian sampai di sana imam gereja pada waktu itu mempersilahkan sok sholat di gereja kami gitu sebagai tanda takluk. Umar itu pada waktu itu sudah mau sholat di dalam gereja itu sampai mendengar desas-desus dari para sahabat yang lain bahwa kalau Umar sholat di situ berarti ini menjadi masjid gitu. Maka Umar langsung belok keluar lagi, kemudian sholat di tempat terbuka yang merupakan reruntuhan dari sebuah sinagog kuno yang kemudian sekarang dirubah menjadi masjid yang namanya adalah Asyakra, dan itu reruntuhan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Umar bin Khattab takut sekali kalau gereja itu dirubah menjadi masjid, karena kalau ada rumah ibadah kemudian masih ada yang memakainya, maka dia tidak boleh diapa-apakan oleh orang Islam. Itu aturan syariat Islamnya begitu. Nah, Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia sebagai katedral berubah menjadi masjid, padahal masih banyak orang-orang yang beribadah di sana. Nah, maksud saya begini Baraya, hanya karena satu perbuatan itu dilakukan oleh seorang muslim yang taat, bukan berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang sesuai syariat atau perbuatan yang benar. Karena sebagai manusia, kadang-kadang kita melakukan hal yang baik dan kadang-kala kita kepeleset melakukan hal yang buruk. Maka dengan demikian, maka saya pikir Al-Fatih itu telah melanggar syariat ketika dia mengubah gereja menjadi masjid ketika penganut ajaran agama gereja yang di sananya itu masih ada. Tetapi apapun itu, ya namanya juga sejarah. Sejarah itu penuh dengan lika-liku, dan apa yang menjadi masa lalu itu semestinya kita jadikan pelajaran dan hikmah untuk hari ini. Bukan untuk saling membenci, bukan untuk dukung-dukungan, karena itu kan kejadian sudah terjadi di masa lampau begitu. Dan setelah penaklukan Konstantinopel itu pun, Kekaisaran Turki terus maju merangsek ke barat, melakukan serangan-serangan yang sangat signifikan. Seluruh Balkan, seluruh Rumania dan lain sebagainya itu ditaklukkan sampai ke Austria. Dan setelah itu mereka stuck, berhenti, terjadi konflik internal di dalamnya, sampai kemudian Turki menyusut, dan sama seperti Kekaisaran Bizantium sebelumnya yang telah mereka taklukkan, 500 tahun kemudian Turki Utsmani pun dalam sebuah periode yang sangat membingungkan dan menakutkan diruntuhkan. Ini adalah masa lalu, dan mari kita belajar dari sejarah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.